Tanpa berlama-lama lagi, semoga pengalaman hari ini dan sharing-sharing dari Kak Haikal maupun Kak Bimo bisa menginspirasi kita, juga, stay safe and stay healthy. Semoga kita bisa terus produktif dan berkarya meskipun di situasi pandemi saat ini, dan semoga malam ini bisa menjadi malam yang enjoyable untuk kita dan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, itu aja dari, aku. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Haja Cinta atas sambutannya. Baik, karena waktu udah menunjukkan pukul 19 lewat. Oh ya, perkenalkan nama aku Budi Saputra, aku dari ILMA. ILMA itu International Law Mode of Affairs, salah satu affairs di ILSA Chapter UB. Saya akan memandu talkshow kita pada malam hari ini. Tema acara kita adalah Why Every Law Student Should Try Modding. Sebelum memulai talkshow kita pada malam hari ini, saya jelaskan terlebih dahulu rangkaian acara kita. Di sesi pertama akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat nama lalu pertanyaannya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari pembicara kita pada kali ini. Baik, dapat kita lihat salah satu speaker kita, Kak Bimo, nama lengkap Bramantia Bimo Ramadana. Beliau organizational and leadership experiences beliau itu salah satunya jadi head of ILMA di ILSA Chapter UB, lalu pernah menjadi vice manager on multimedia di Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau juga pernah menjadi editorial staff di Manifest FHUB. Beliau juga pernah jadi project officer di Diklat Mahasiswa Baru Manifest. Awards and honors beliau itu sebagai partisipan di second and third AIEC Primot di William Civis. Beliau juga pernah mendapatkan top 10 oralist di International yang diadakan oleh FH UNER. Beliau juga pernah menjadi observer di Philips Jessup National Round 2018. Beliau juga pernah mendapatkan honorable mention di ITMC yang diadakan oleh FH UNER. Selanjutnya CV dari Kak Haikal. Berikut CV dari Kak Haikal, nama lengkap Haikal Araisi Panggabean. Organizational experiences beliau pernah menjadi Head of Internal Affairs di ILSA Chapter UB. Beliau juga pernah menjadi Exchange Quality Staff dan International Relation di AIESEC Universitas Brawijaya. Lalu educational experiences beliau pernah menjadi second runner up di International, lalu menjadi top 10 best oralist di International yang diadakan oleh FH UNER, lalu juga menjadi runner up di ITMC, lalu juga menjadi delegates di William Civis. Beliau juga pernah menjadi volunteer di AIESEC LC Ankara, Turki. Baik, di layar monitor kita udah hadir nih Kak Bimo dan Kak Haikal. Halo Kak Bimo, Kak Haikal, apa kabar Kak? Halo, baik, alhamdulillah. Sama-sama baik, Halo Kak Haikal. alhamdulillah. Baik, Ya. Kak Bimo sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Ya, aku setelah lulus ini paling ya seperti biasa lah, maksudnya apply kerja aja, terus juga coba-coba selesaiin KPKPA, kayak gitu-gitu aja deh pokoknya. Kalau Kak Haikal gimana Kak? Kalau aku sih lagi deket-deket mau sidang kan, aku belum kelar karena ada kesibukan gitu. Sama sekarang juga cari-cari internship aja. Gitu. Ya. Baik, sebenarnya aku punya banyak pertanyaan Kak, tapi sebelum aku nanya gini Kak, karena aku juga termasuk orang yang baru dalam dunia AMCC, juga sekalian mewakili teman-teman nih yang mungkin masih awam sekali dengan kata ini. Jadi sebagian dari kita itu memahami AMCC itu adalah kompetisi peradilan semu dengan mengangkat permasalahan antara
dua negara fiksi yang timbul berdasarkan hukum internasional. Jadi permasalahannya itu dalam lingkup hukum pidana internasional dan hukum laut internasional dan sebagainya. Nah, kalau dari kakak ini sebagai orang yang berpengalaman di IMCC, jadi IMCC itu apa sih Kak Bimo? Oke, ya seperti yang tadi moderator bilang sebelumnya ya, IMCC itu sendiri merupakan kompetisi untuk mahasiswa hukum, terlebih lagi untuk mahasiswa hukum ya, itu terkait dengan peradilan semu internasional. Nah, di sini itu sebagai mahasiswa yang ingin mengikuti itu akan memiliki experience, di mana experience-nya itu terkait dengan bagaimana kita dapat mensimulasikan daripada sidang-sidang itu. Tapi sebenarnya itu IMCC nggak terkait mesti di persidangannya aja, bisa juga di luar itu kayak penyelesaian sengketa alternatif, misal kayak di arbitrase, kayak gitu-gitu. Dan juga nggak mesti dengan skopnya itu, lingkupnya nggak mesti hanya terkait di nasional aja, tapi sebenarnya masih banyak banget MCC itu, apalagi di Indonesia, di semuanya lah, di semua tempat itu juga banyak lah MCC itu. Seperti itu. Kalau Kak Haikal, kalau misalnya dari aku, tadi kan kalau misalnya Bimo udah ngejelasin tuh secara ini, mungkin aku ngejelasin bedanya IMCC dengan NMCC. Kalau misalkan IMCC sendiri itu adalah lingkupnya di hukum internasional. Kalau misalnya NMCC itu adalah lingkupnya di hukum nasional. Nah, tapi bedanya di sini adalah kalau misalkan kita lihat lomba NMCC, mereka itu lebih kepada acting, jadi kayak belajar dulu gitu, membuat berkas, dan itu mereka itu lebih kepada acting. Sementara IMCC, kalian itu benar-benar menggunakan argumen dari jadi seolah-olah tuh kalian benar-benar debat dengan lawan kalian masing-masing gitu. Itu bedanya itu. Tapi kalau selebihnya tadi udah dijelasin sama Kak Bimo. Baik, jadi aku udah mulai ngerti nih mengenai IMCC itu apa dan bedanya IMCC sama NMCC ya Kak. Dan Kak Haikal, aku tadi lihat di CV kakak kan nyantumin pernah ikut internation, ikut civis. Jadi internation sama civis itu bedanya apa ya Kak? Dan jenis dari IMCC itu apa aja Kak? Nah, kalau misalkan internation sama civis itu beda. Jadi kalau internation itu lingkupnya ke public international law. Sementara civis itu adalah private international law. Nah, internation ini lingkupnya lebih ke scope-nya itu negara lawan negara. Misalkan ada dua negara ini, jadi dia bersengketa gitu. Misalkan kayak kemarin di lomba aku itu sengketanya di laut. Nah, dua negara ini bersepakat kalau misalkan oke deh untuk gimana caranya masalah ini kelar, lebih baik kita ke International Court of Justice gitu. Nah, bagi mahasiswa yang kurang tahu International Court of Justice itu apa? International Court of Justice itu adalah mahkamah internasional. Lingkupnya di sini adalah negara lawan negara. Jadi mereka itu bukan pidana namun perdatanya gitu. Nah, sementara yang FIS itu lebih ke private international law. Jadi private international itu scope-nya itu lebih ke perusahaan lawan perusahaan. Nah, kemarin tuh kalau misalkan untuk kasus aku di lomba yang kemarin itu adalah perusahaan yang dia beda negaranya, lokasinya beda negaranya. Sehingga kalau misalkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan negara masing-masing itu kan kurang fair. Akhirnya dalam perjanjian tersebut dibuatlah lebih baik diselesaikan di arbitrase, gitu. Arbitrase internasional. Gitu, iya. Jadi kalau Kak Bimo bisa dijelasin beda jenis-jenis dari IMCC itu apa aja Kak? Ya, kayaknya tadi Kak Haikal bilang itu tadi kan terkait bedanya ya. Sebenarnya aku sendiri itu mengikuti lomba IMCC ini hampir sama Haikal juga, pernah ikut Internation juga, pernah ikut FIS juga, Primut. Tapi sebenarnya ya perbedaannya mungkin lingkupnya dari itu aja ya, mungkin dari batasannya itu dari private international law sama public international law. Tapi sebenarnya ada lagi lingkup yang beda lagi dari yang mungkin kalau yang di JSAP itu terkait internation itu seperti hampir mirip lah kayak JSAP juga, jadi lebih terkait ke public international law, jadi itu kayak sengketa di antara negara, tapi sebenarnya itu juga ada satu lagi mungkin yang bisa jadi salah satu jenisnya juga itu kayak terkait HAM gitu, pelanggaran HAM. Nah, itu kalau ini namanya IHL gitu, International Humanitarian Law. Terus kemudian juga ada yang emang khusus juga
di hukum laut itu, tapi aku juga agak lupa juga terkait namanya, tapi itu juga ada kompetisinya sendiri seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi salah satu jenis IMCC juga kayak gitu. Jadi itu tadi perbedaan dari berbagai IMCC. Tapi aku lihat kan IMCC luar negeri dan IMCC dalam negeri itu juga ada bedanya, Kak. Jadi bisa dijelasin Haikal dulu deh, perbedaan yang signifikan dari IMCC luar negeri dan dalam negeri. Sebenarnya sih perbedaan signifikan secara teknis, secara struktur itu sebenarnya sama aja. Cuman mungkin intensitasnya memang beda kalau misalkan ini kita bandingin lomba internasional di Indonesia sama lomba internasional di benar-benar di luar negeri itu. Kan kalau misalkan di Indonesia sendiri kan sebenarnya kita tuh menganut hukum civil law kan. Sehingga mindset kita itu adalah benar-benar mindset hukum Indonesia. Gimana caranya kayak undang-undang itu masih paling di atas. Pokoknya kita beda lah sama pemikiran orang-orang luar negeri yang mostly itu adalah menggunakan sistem common law, di mana mereka udah biasa menggunakan dasar-dasar hukum dari putusan hakim, dari ahli-ahli hukum sebagai teratasnya gitu. Nah, kalau misalkan kita misalkan lomba di internasional, itu dia yang sangat membedakan orang-orang Indonesia dengan orang-orang luar negeri yang sudah biasa dengan sistem common law itu gitu. Jadi menurutku sih bukan sistemnya sih, lebih ke intensitasnya aja. Gitu. Karena kita nggak kebiasa sama sistem mereka yang common law itu. Gitu. Baik, sebelumnya aku mau ngingetin dulu ke para hadirin semua, kalau dari tata tertib kan udah dikasih tahu kalau yang mau off cam itu harus izin dulu di kolom chat. Tapi aku lihat masih banyak nih yang masih off cam. Jadi yang off cam mohon kalau emang beneran nggak bisa on cam, silahkan izin di kolom chat ya. Baik, selanjutnya Kak Bimo. Di CV Kak tadi aku juga lihat ada ITMC ya, ILSA Treaty Making Conference. Itu termasuk IMCC atau gimana, Kak? Sebenarnya ini bisa dibilang baru lah ya, ini diadain sama FH UNER. Tapi bisa juga dibilang IMCC sendiri itu juga enggak, karena secara prosedur atau apa itu hampir mirip dengan MUN gitu. Cuman yang membedakan adalah ITMC ini itu lebih mendiskusikan terkait bagaimana membuat suatu konvensi seperti itu. Jadi paling bisa mungkin nggak sama seperti IMCC, karena kan IMCC itu lebih ke persidangan, sedangkan kalau yang di ITMC ini sendiri itu ya lebih mirip-mirip kayak MUN lah, gitu, seperti itu. Perbedaannya di situ. Baik, aku mau nanya ke Kak Haikal dulu nih. Ya. Dengan pengalaman kakak tadi ikut IMCC kan ada proses pendaftarannya, Kak. Jadi apakah ada persyaratan khusus untuk ikut IMCC? Misal cuman anak hukum aja yang bisa daftar? Jadi siapa aja sih yang bisa ikut IMCC, Kak? Sebenarnya kalau misalkan ngomong siapa saja, semua anak fakultas hukum bisa daftar. Jadi tidak ada persyaratan khusus harus IP-nya segini, harus punya pengalaman ini. Ya. Semuanya bisa daftar. Jadi nggak ada kendala untuk anak-anak fakultas hukum untuk mendaftar ke IMCC sendiri. Jadi nggak ada persyaratan kayak IP sekian gitu ya, Kak. Kayak Kak Bimo nih, kenapa anak hukum itu selalu diidentikan sama peradilan, Kak? Sepenting itukah peradilan untuk anak hukum? Jadi menurut kakak, mengapa peradilan itu selalu diidentikan sama anak hukum, Kak? Kak Bimo. Secara general aja, Kak. Belum internasionalnya. Iya, ya kalau misalnya peradilan itu kan sebagai salah satu bentuk penyelesaian dari suatu sengketa ya. Nah, kalau sebagai anak hukum, kalau kita menyelesaikan suatu sengketa ya kalau mau secara litigasinya atau secara legalnya gitu, bagaimana menyelesaikan suatu sengketa ya balik lagi ke peradilan kayak gitu ya. Bisa dibilang ya mungkin banyak lah cara-caranya dari alternatif penyelesaian sengketa itu, tapi salah satu penyelesaian sengketa yang bisa fix gitu nanti hasilnya, kemudian bisa dijadikan acuan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa ini
untuk mengikuti putusannya ya itu ke peradilan itu sendiri, seperti itu. Baik, aku ke Kak Haikal nih. Jadi menurut kakak IMCC itu penting nggak sih bagi anak hukum? Oh iya, Kalau penting penting, banget. mengapa gitu Kak? Iya, penting banget. Karena kalau misalkan IMCC itu, kalau menurutku secara ilmu, jadi kalau misalkan kita kan, tadi aku bilang kan, kalau misalnya mindset orang Indonesia itu hanya di civil law. Sementara kalau misalkan mindset orang hukum luar negeri, mostly itu common law. Nah, untuk istilahnya kita, seandainya memang ke depannya mempunyai sengketa sama negara lain, jadi anak-anak hukum di Indonesia ini sudah prepare untuk kedepannya jika ada kita memiliki sengketa, kita udah pahami sama dunia mereka gitu. Nah itu kalau misalkan menurut aku kayak gitu sih. Oke, tadi udah ada sedikit menyinggung mengenai benefits dari IMCC. Jadi aku mau nanya ke Kak Haikal lagi nih. Jadi benefits-nya itu apa aja sih dari ikut IMCC Kak? Kalau misalkan dari aku, benefit saya itu kemarin untuk IMCC sangat dilihat oleh corporate law firm. Jadi kalau bagi orang-orang yang anak-anak mahasiswa hukum yang ingin masuk corporate law firm, IMCC itu adalah merupakan dia ngelihat paling pertama kamu pernah ikut jasa atau enggak, pernah ikut fees atau enggak. Karena nanti pas nanti kamu kerja, kemungkinan besar corporate law firm itu akan benar-benar menyelesaikan sengketa antara perusahaan itu lewat arbitrase internasional. Itu udah common banget untuk corporate law firm di Indonesia gitu. Itu salah satu benefitnya. Jadi bakal dilihat banget lah gitu, sama corporate law firm. Baik, kalau Kak Bimo gimana Kak? Apakah udah ada dapat benefitsnya dari IMCC atau teman-teman kakak udah ada gitu dapat benefitsnya dari IMCC? Boleh diceritain Kak? Mungkin kalau benefitsnya bisa dibilang waktu kuliah dulu juga ya, waktu zaman kuliah dulu. Salah satu benefitnya itu kayak ilmu aja deh yang Kak Haikal sebelum bilang itu, kita lebih tahu duluan lah gimana membedakan mana yang common law secara sistem hukum ya, antara common law sama civil law itu sendiri gitu. Nah kemudian juga banyak sebenarnya hal-hal lain gitu seperti apalagi terlebih lagi di hukum internasional ya gitu. Nah itu ibaratnya sebelum kita udah mempelajari itu, misalkan pas lagi persiapan untuk kompetisi apa segala macam kan kita udah mempelajari itu, terus kemudian pas ibaratnya pas nanti udah kuliah atau apa itu kadang-kadang bisa aja itu yang udah kita pelajari itu ternyata udah disinggung dosen gitu. Jadi bisa dibilang ya kita udah tahu duluan lah terkait ilmu-ilmu yang udah kita belajarin itu. Terus selain itu juga karena aku juga waktu itu bisa dibilang juga lumayan baru lah, terus tertarik juga sama MCC, banyak hal misalkan juga benefit terkait bisa belajar dapat networking gitu, terus gimana bisa berargumen dengan judges, dengan teman-teman, komunikasi segala macam gitu, terus juga bahasa Inggrisnya, apalagi kan karena kan kita dari penyusulan dari persiapan dan memberikan argumen itu kan udah harus dalam bahasa Inggris, makanya itu banyaklah benefitnya kalau misalnya kita ikut IMCC kayak gitu. Oke, tadi kan Kak Haikal sempat nyinggung mengenai corporate law firm itu tertarik sama yang ikut IMCC kan Kak. Jadi itu sebenarnya ada impact-nya nggak Kak IMCC itu terhadap karir dari anak hukum itu sendiri? Misal aku pernah dengar kalau ikut, nah silakan. Ya, lanjut. Silakan. Ya, aku kan pernah dengar nih kalau katanya kalau ikut IMCC itu kayak dapat golden ticket Kak buat apply pekerjaan. Itu beneran nggak sih Kak? Ya, itu beneran karena tadi yang aku bilang kan kalau misalkan di dunia corporate law firm dalam penyelesaian sengketanya misalkan antar perusahaan, mereka itu lebih milih ke bidang arbitrase yang tadi aku bilang. Karena kenapa? Arbitrase itu pertama cepat, terus fair juga. Misalkan ada kasus jual beli antara perusahaan negara Indonesia dengan perusahaan luar negeri.
Nah, kalau misalkan kita pakai cara litigasi, itu prosesnya bakal lama. Sehingga corporate law firm itu biasanya dalam mendraft perjanjian jual beli, biasanya di klausa salah satu pasalnya itu dia menggunakan arbitrase gitu. Karena di arbitrase itu hukumnya, istilahnya untuk pemilihan hukumnya itu dia lebih apa ya, lebih bebas gitu. Misalkan kalau misalnya di pengadilan Indonesia itu kita ya udah berarti kita cara menyelesaikan sengketanya pakai hukum Indonesia. Namun kalau misalkan kita ingin menyelesaikan sengketa lewat arbitrase, itu nanti ada pemilihan hukum yang lain selain negara kita gitu. Karena ya tadi prinsipnya, karena kan beda negara, jadi lebih kelihatan fair aja. Jadi kalau misalkan di corporate law firm itu, ya itu akan dipakai, sangat dipakai. Coba sisi itu. Kalau menurut Kak Bimo sendiri gimana Kak? Impact dari IMCC terhadap karir Kakak atau karir teman-teman Kakak gitu. Boleh diceritain Kak? Ya kalau dari pengalaman yang dapat dari teman-teman juga ya, sebenarnya IMCC itu kan karena pertama ya seperti kita tahu juga bisa lah ditaruh di CV gitu kan IMCC, misalnya pernah ikut lomba ini apa segala macam. Nah tapi sebenarnya di lain itu juga pas kita ikut IMCC itu kita bisa dapat itu yang tadi aku bilang sebelumnya, ada network gitu. Nah, kita bisa ketemu orang-orang baru, terus siapa yang baru. Nah, sebenarnya golden ticketnya itu bukan hanya dari IMCC-nya aja, karena kan kita bisa dibilang ngelihat ya, tapi kita juga dapat teman yang baru, sehingga bisa punya informasi-informasi itu, misalkan mau masuk corporate law firm yang ini, gitu misalkan. Nah, itu tuh kita udah tahu informasinya, misalnya ini lagi buka atau apa, seperti itu. Kayak gitu. Baik, aku mau nanya yang lebih personal nih Kak. Kalau Kak Bimo sendiri itu lebih suka hukum publik internasionalnya atau hukum privatnya Kak? Sebenarnya kalau secara personal ya, aku lebih seneng ke publik, karena kan bisa dibilang banyak hal yang diatur, misalnya secara ekonomi dari suatu negaranya, atau misalkan dari konvensi-konvensi negara, terus kemudian kalau udah ada sengketa itu dilihat juga kayak apa namanya, putusan-putusan dari segala negara, setiap negara yang udah pernah sengketa kayak gitu-gitu. Nah, terus juga impact-nya juga bisa dibilang lebih luas lah gitu sengketa-sengketanya. Jadi lebih bisa dibilang ya lebih seru juga lah gitu. Kalau menurut aku personal ya. Tapi ya kalau ini bukan bilang private tuh nggak seru juga, karena private ya seru juga, karena kan banyak sengketa yang private international cross border, misalnya transaksi ini dengan negara lain kayak gitu-gitu, itu kan juga real juga kan depan mata kalau misalnya kita lagi kerja atau misalnya kita punya perusahaan gitu misalkan kayak gitu. Kalau Kak Haikal sendiri gimana Kak? Lebih tertarik publik internasional atau privatnya Kak? Kalau aku sih lebih tertarik private law-nya ketimbang public ya, karena itu dia aku lebih concern di bidang yaitu sengketa perusahaan dibanding sengketa negara. Karena menurutku ya dari dulu kan aku emang tujuannya kan lebih ke corporate law ya dibanding public law kayak semacam negara gitu. Karena interestingnya ya itu menurutku di bidang corporate itu lebih santai dibanding public law sengketa antar negara gitu. Jadi aku lebih prefer yang corporate, lebih private lah. Baik, kalau Kak Bimo tadi tim publik internasional, kalau Kak Haikal tim corporate ya. Kalau aku sama kayak Kak Bimo sih, aku lebih tertarik sama publik internasional karena ya impact-nya tadi kan Kak. Impact-nya itu lebih jauh lebih besar gitu. Terus setelah itu semua aku pengen nanya nih Kak, perjalanan Kakak dalam dunia MCC itu bagaimana Kakak akhirnya memutuskan untuk ikut AMCC? Karena kalau aku lihat dari pengalaman Kakak kan Kakak bukan cuma satu kali ya ikut AMCC. Jadi apa sih yang buat Kak Haikal dan Kak Bimo itu semangat banget ikut AMCC? Kak Haikal. Kalau aku jujur justru aku lihat dari awalnya dari Kak Bimo sama temen-temennya gitu kan. Jadi awalnya mereka ini ikut lomba JESAP di Bali gitu. Awalnya aku sempat interest untuk join public international law gitu. Karena waktu itu kayaknya tuh JESAP menarik aja gitu kan. Habis itu tiba-tiba mereka kelar JESAP,
tiba-tiba ada tawaran untuk ikut lomba Internation. Nah, bagi mahasiswa teman-teman yang kurang tahu nih tentang Internation itu apa, Internation itu sebenarnya sama kayak JASAP, cuman dia lebih ke ini aja untuk pemula gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum ingin merasakan tensi yang lebih rendah dibanding yang lomba aslinya, kakak sih saranin ikut Internation. Nah, saat itu karena waktu itu aku ngelihat mereka ikut JASAP, terus ada tawaran Internation, waktu itu akhirnya aku ikut, di situ terjun ke Internation gitu. Nah, di situ aku mulai, sebenarnya aku ini kan sebenarnya kayak awalnya agak bingung gitu, ini IMCC itu apa sih sebenarnya gitu. Aku cuma pernah dengar doang, cuman belum pernah join ke dunianya gitu. Tapi lama-kelamaan proses untuk ke dunia lombanya itu seru gitu. Kayak misalkan kita latihan, cara latihannya itu kita bener-bener gimana caranya tukar pikiran, pokoknya tuh kita bener-bener spending time sama kelompok kita, jadi bener-bener kayak friends gitu, karena emang bener-bener kita kayak, waduh, tiap hari deh dari sore sampai malam gitu kita latihan terus gitu kan. Akhirnya dari situ aku lanjut terus tuh dari Internation. Habis itu kebetulan ada FIS waktu itu. FIS itu yang tadi kan yang Private International Law. Nah, di FIS ini menurutku case-nya kalau bagi aku lebih menarik karena itu dia concernku sebenarnya dari dulu ke private kan, bukannya ke public gitu. Nah, dari situlah aku kayak ya berarti ini emang IMCC ini emang bagus banget sih untuk diikut gitu lombanya, itu bagus banget gitu. Ya itu aja sih. Baik. Baik, kalau Kak Bimo sendiri gimana Kak? Perjalanan Kakak dalam ber-IMCC gitu. Ya, tapi sebenarnya yang tadi Kak Haikal bilang itu, yang di Bali itu sebenarnya aku cuman ibaratnya observer lah, cuman melihat doang lah gimana jalannya. Kalau waktu itu yang jadi yang jadi delegatesnya itu salah satunya adalah Kak Afdal juga yang formernya di LSUB, sama Kamu Lisa juga gitu. Nah, waktu pertama itu dulu kenal dari pertama itu pas awal banget, pertama itu karena senang dulu sama hukum internasional gitu kan. Soalnya waktu awal pertama masih maba itu udah langsung bahas terkait ada seminar gitu baru masuk, terus ngundang dari Kemenlu, terus ada seminar lah terkait hukum laut gitu, perbatasan di Indonesia. Terus pertama ngeliat, wah kayaknya seru juga gitu kan. Nah, tapi ada gap lah gitu dari antara itu sampai mau MCC. Sampai waktu itu sebelum ada ILSA itu Afdal ini cerita lah gitu terkait yang adanya IMCC gitu, gimana perjalanannya gitu, gimana bisa sama teman-teman itu belajar terkait hukum internasional lebih lanjut gitu. Akhirnya karena penasaran gitu dan mau tahu banget lah gimana jalannya IMCC itu, akhirnya pertama ikut itu yang jadi observer di JASAP di Bali waktu itu. Tapi nggak seberapa lama juga waktu itu Afdal itu juga ngajak gitu untuk yang ikut di second Primut film Civis gitu waktu itu. Nah, tapi waktu itu yang waktu di Bali juga, yang waktu JASAP tuh sebenarnya Haikal diajak, cuman kebetulan ada lain hal juga, Haikal nggak bisa ikut gitu, ada satu dan lain hal. Nah, akhirnya ikut yang FIS itu. Nah, waktu ikut FIS ternyata seru juga pembahasannya kan, private international law gitu, hal baru juga gitu kan. Akhirnya ada yang baru. Dan di situ ada pelajaran baru lagi lah gitu terkait arbitrase gitu, gimana menyelesaikan sengketanya yang sedikit berbeda lah sama yang di IMCC yang pada umumnya gitu, maksudnya yang kayak di JASAP gitu ya kan, ini lebih fleksibel gitu pembahasannya. Terus pas mau pertama kali nyoba banget gitu IMCC itu pas Internation itu bareng Kak Haikal juga. Waktu di situ belajar juga, dan di situ juga pas kebetulan temanya itu juga terkait hukum laut gitu. Jadi waktu itu tuh semangat banget belajarnya, pengen tahu gimana sih batasan-batasan hukum laut antar negara gitu, kok bisa ada sengketanya apa segala macam kayak gitu. Dan yang setelahnya itu juga ya, terus akhirnya kan karena udah pernah sekali gitu ya, terus ada kesempatan ya akhirnya pengen coba lagi gitu. Ya udah akhirnya terakhir itu pas di Primut FIS yang ketiga itu akhirnya, dan bareng Kak Haikal juga kayak gitu.
Baik, aku sama kayak Kak Bima juga sih. Waktu kemarin maba aku ikut webinar kemarin juga menghadirkan dari diplomat juga kemarin. Terus kata beliau kalau mau berkarir di dunia internasional, entah itu jadi diplomat atau jadi apa namanya, kemarin ada yang di United Nation, itu katanya ikut JESAP. Nah, dari situ aku jadi mulai melirik nih, JESAP itu apa sih? Terus ternyata itu IMCC, terus IMCC itu apa sih? Jadi itulah, itu sama kayak Kak Bima juga Iya. interestnya. Bagus dong. Jadi Makanya kita tim pengen. Mm-mm. makanya kita tim ini ya Kak, hukum internasional publik. Iya. Oke, lanjut, setelah melalui berbagai tantangan tadi, terus aku kan tadi Kakak kan ke Bali kan, itu waktu jadi observer JASAP. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi nih Kak, yang memaksa kita itu melakukan banyak aktivitas di rumah aja dan seminim mungkin beraktivitas di luar, seperti perkuliahan sekarang itu online lewat Zoom, atau bahkan pertemuan kali ini itu harus diadakan secara virtual. Sedangkan kalau ikut MCC kan yang didambakan nih oleh calon delegat itu biasanya kayak pergi ke luar negeri atau berkunjung ke universitas lain. Jadi itu mungkin jadi semangat tersendiri bagi calon delegat untuk ikut AMCC. Jadi gimana sih Kak dengan segala keterbatasan tadi? Kita saat ini yang semuanya serba online, bahkan ikut AMCC itu secara virtual, kayak tadi tim UB yang ikut JASAP secara virtual. Jadi gimana agar kita itu tetap semangat Kak, agar tertarik ikut AMCC? Ada tipsnya nggak Kak? Dari Kak Haikal dulu deh. Misalkan dari aku sendiri sih gini, kita tuh harus ngerubah mindset dulu. Karena kalau misalkan aku sendiri, mindsetnya waktu itu bukannya untuk keluar negeri atau untuk gimana gitu ya. Aku mindsetnya waktu itu dari dulu emang bagaimana caranya emang aku pengen ikut lomba ini, terlepas ini dari luar negeri atau dalam negeri. Karena menurutku value-nya di situ adalah sebenarnya adalah experience lombanya, bukan masalah kunjung visitnya itu. Karena kalau menurutku tujuan kalian kan lomba ini sebenarnya bukan untuk jalan-jalan kan, bukan untuk luar negeri. Dimanapun tujuan kalian lomba ini adalah untuk gimana kalian tuh bisa gimana caranya kalian emang menguasai argumen materi tersebut dan gimana caranya emang kalian untuk menang dalam kompetisi tersebut, bukan untuk jalan-jalan. Jadi menurutku emang untuk tahun ini mindset itu harus dirubah dulu. Jangan ke luar negeri pikirannya. Emang mindsetnya emang benar-benar harus untuk lomba. Karena nanti kalau misalkan mindset kita untuk luar negeri atau gimana, nanti lombanya malah terlupakan. Gitu. Jadi mindset itu harus dirubah. Gitu. Ya, Itu dari jadi aku sih. mindset-nya harus dirubah ya Kak. Iya. Kalau dari Kak Bimo sendiri gimana Kak? Ya, aku sendiri juga setuju banget sih sama Kak Haikal ya, maksudnya ada mindset diubah gitu. Aku sendiri waktu ikut juga IMCC itu juga bukan karena mau jalan-jalan gitu ya, maksudnya kan kalau misalkan kita berkunjung kemana atau apa itu kan kebetulan aja gitu ya, misalkan tempatnya di Bali atau tempatnya di Malaysia gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu proses dari pas kita lagi nyusun itu, misalkan lagi persiapannya gitu. Nah, pas lagi persiapannya itu kan juga banyak gitu prosesnya, dari gimana kita mau apply IMCC-nya dulu pertama itu kan, terus misalnya salah satu prosesnya ini ikut IMCC exposure ini deh gitu, akhirnya kan tahu gitu IMCC itu apa gitu. Terus setelah itu juga kita kumpul sama teman-teman yang baru juga gitu, akhirnya bisa tahu misalkan oh ini tuh misalkan oh ini dia tuh asal dari ini, oh dia tuh ternyata ini apa segala macam. Terus juga nyusun memorialnya, ada pengalaman-pengalaman baru juga, misalkan tahu baca putusan yang banyak misalkan, atau baca-baca jurnal macam-macam gitu. Sebenarnya yang bikin semangat tuh lebih ke, mungkin salah satu contohnya itu juga ini ya, apa, delegates dari UB ini yang udah sampai quarter juga kan di JESAP dan bisa masuk ke round selanjutnya gitu. Dan menurut aku salah satu yang bisa jadi semangat tuh adalah gimana si perjuangan kita itu sebenarnya nanti bisa membuah hasil nanti di kemudian hari gitu. Dari misalkan
kita tahu terkait hukum internasionalnya juga, terus terkait ilmu-ilmu baru kayak gitu. Jadi ibaratnya ada kepuasan tersendirilah dari belajar-belajar kayak gitunya, kayak gitu. Itu yang bisa bikin semangat gitu. Baik, jadi tadi yang seru itu prosesnya, Kak. Jadi aku mau nanya lagi nih ke Kak Bimo. Jadi gimana sih suka duka Kakak dalam ikut IMCC? Boleh diceritain, Kak? Dulu pertama banget gitu ya. Ini terlepas dari pandemi ya. Jadi kan ceritanya kalau masih di kampus gitu ya. Jadi dulu pas pertama itu ikut pertama adalah kan yang second remote itu. Nah, pertama itu kita kuliah nih. Misalkan kita kuliah dari pagi sampai sore karena kan kuliah kan pasti padat dong gitu kan. Nah, nanti janjian setelah kuliah misalkan jam 5 sore atau jam 6 sore udah janjian ke tempat ini untuk apa? Ya untuk bahas gitu, misalkan cari-cari bahan atau misalkan kita diskusi bareng gitu biar kita punya satu pandangan. Dan itu sebenarnya nggak sampai di situ aja, tapi berlanjut gitu sampai dulu masih bisa sampai tengah malam ya, jam 1, jam 2 kayak gitu, dan itu berlangsung hampir tiap hari gitu. Bahkan Sabtu Minggu yang kita rasa pengen istirahat gitu ya, itu kadang suka diisi gitu. Jadi istirahatnya itu bukan istirahat me time, tapi mau nggak mau ya udah kita bareng sama teman-teman cari kegiatan, misalkan aduh bosen pengen cari makan gitu misalkan. Nah itu ya suka dukanya juga. Terus latihan sama misalkan coba nanya-nanya sama teman-teman dari univ lain gitu misalkan, atau dulu kalau di Primut itu juga disediain coach dari instansinya itu, dari AIC-nya itu, akhirnya ya itulah ada hal-hal yang bisa yang baru gitu loh, kayak gitu. Baik, jadi serunya itu bisa sampai tengah malam ya, Kak. Itu juga membangun chemistry juga ya kan, Kak? Secara tidak langsung sebenarnya. Nah, kalau Kak Hekal gimana, Kak? Ya kurang lebih sama lah kayak Bimo. Kan aku kan juga, kita kan dari awal kan emang udah sama latihannya. Ya suka dukanya kayak gitu juga. Jadi emang habis dari kita kuliah, kita harus latihan sampai ya dari sore sampai tengah malam. Dan itu dilakukan setiap hari, nggak terputus. Bahkan kadang-kadang kita sampai nginep numpang di rumah orang. Nginep dari pagi sampai pagi lagi kita latihan terus. Entah kita latihan pleading, entah kita riset. Jadi memang benar-benar ya capek, cuman capeknya itu emang hasilnya bagus juga. Akhirnya kita jadi makin dekat, kita malah makin kayak keluarga gitu, karena setiap hari ketemu terus kan. Dan ya itu menurutku sih worth it. Capek kayak gitu tuh worth it banget gitu. Ya, jadi terbayar selain dapat ilmu juga dapat teman-teman yang satu pemikiran juga kan, Kak. Tapi kalau ada perbedaan pemikiran waktu jadi researcher itu gimana, Kak? Buat nyatuin argumennya. Aku dulu nih. Mungkin ada yang ya oke, boleh Kak Hekal. Oke. Kalau misalkan kemarin sih caranya gini ya. Jadi kita itu waktu dulu tuh ngumpul. Jadi sebelum kita masuk ke drafting memorialnya itu, kita bener-bener dikumpulin dulu. Kita tuh bener-bener baca dulu kasusnya kayak gimana gitu. Nah, pahamin dulu. Apalagi kan ini case-nya ini kan dalam bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kan pemahaman kita jadi bisa beda-beda kan. Nah itu tuh kita bener-bener nyatuin dulu, dan itu lama juga prosesnya waktu itu. Kalau menurutku itu bisa 1-2 minggu buat nyatuin pikiran itu gimana. Jadi waktu itu sebelum masuk ke memorial ya gitu, kita baca dulu case-nya satu persatu. Jadi satu paragraf itu bener-bener kita dalemin dulu nih. Terus baru nanti kalau misalkan udah ketemu jawaban yang satu kepala, baru kita pindah lagi ke paragraf yang lain. Waktu itu tahapnya gitu. Terus baru kalau misalkan bener-bener sudah kelar, kita emang bener-bener pahamnya udah kelar, baru kita nyusun drafting memorial. Pada saat itu begitu caranya. Kalau Kak Bimo gimana, Kak? Buat nyatuin pemikiran nih. Apalagi dalam bahasa Inggris tadi kata Kak Hekal, pasti banyak tafsir yang berbeda tuh. Gimana, Kak? Iya, sama lah sama Kak Hekal juga. Ya apalagi misalkan ya udah, walaupun kadang nih udah satu pemikiran gitu apa segala macam, kadang masih ada juga gitu
kayak perbedaan, misalkan ada hal yang baru gitu. Iya. Tapi ya itu dia, maksudnya itu kan salah satu bentuk suka dukanya juga gitu. Caranya mungkin ya sering-sering diskusi juga akhirnya. Jadi misalkan kadang bisa juga perbedaan pendapat itu kan kadang juga bisa terjadi karena salah satunya itu misalkan misinterpretasi gitu. Jadi ya mungkin cara bikin biar satu pendapat lagi ya itu sering ngobrol gitu. Ya ini makanya kan akhirnya kita dulu sering misalkan hampir tiap hari latihan apa segala macam, itu salah satu bentuk selain bonding ya, itu juga salah satu bentuk itu biar satu pemikiran juga gitu. Jadi buat MCC itu chemistry emang sangat penting ya Kak? Ya. Buat bikin satu argumen itu sama gitu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak. Aku pernah baca kalau good oralist itu berasal dari good researcher. Itu menurut Kakak gimana Kak? Kak Bimo? Ya, good. Ya, bisa dibilang benar juga sih. Cuman ya walaupun good researcher juga kan, pasti sebagai oralis juga pasti kan kita nge-research juga ya. Dan itu kan maksudnya ada setiap metodenya gitu ya. Dan menurut aku ya benar juga sih gitu. Misalkan dari gimana kita menyusun argumennya itu, akhirnya kita bisa paham gitu sama apa yang lagi kita mau omongin dan mau kita sampaikan argumennya kayak gitu. Kalau Kak Haikal gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku agak kurang setuju sama Bimo. Karena waktu itu gini ya, aku sebenarnya bukan researcher yang baik. Jadi emang kalau misalkan masalah riset itu aku agak lemah. Cuman masalah di oralis itu aku bisa. Karena waktu itu gini, dulu aku punya temen yang dia risetnya jago banget gitu. Tapi dia untuk masalah oralis dia agak lemah. Jadi saling melengkapi waktu itu pas lagi lomba itu. Nah, jadi kalau menurutku sih emang kalau misalkan kita jadi oralis, kita tuh harus benar-benar paham dulu sama problemnya gimana. Nah, cara pahamnya itu sebenarnya nggak harus kuat di riset menurutku. Cara pahamnya itu kalau misalkan untuk oralis, kita bisa belajar dari si researcher gitu. Nah, ini salah satu case kayak gini tuh bukan di aku doang sih. Aku juga dapat pencerahan dari salah satu dulu yang pemenang JESAP dari UPH, itu juga dia kayak gitu sama kayak aku. Dia untuk masalah riset dia itu sebenarnya agak lemah. Cuman untuk oralisnya dia jago gitu. Jadi gimana caranya ya tadi kayak konsepannya kayak aku. Jadi benar-benar belajar dari si yang riset ini. Jadi kita saling melengkapi lah. Yang research belajar cara jadi oralis, yang oralis belajar caranya jadi research gitu. Itu kalau menurut aku. Jadi dalam tim itu jadi bisa saling melengkapi ya Kak, nggak perlu menguasai semuanya. Iya. Tapi kalau mengenai coach nih Kak, itu seberapa pentingnya kalau kita punya coach yang berpengalaman di IMCC misalnya? Menurut Kak Bimo gimana? Sebenarnya kalau coach itu sendiri, dari pengalaman kemarin ya, coach itu lebih ke arah gimana nanti ngebimbing suatu tim gitu ya. Tapi ya menurut aku coach itu juga penting lah, cuman bukan berarti nggak menutup kemungkinan juga untuk tim itu sendiri belajar otodidak gitu ya, maksudnya belajar mencari sendiri apa segala macam gitu, walaupun coach memang juga penting gitu ya untuk guidelines gitu kita dalam berargumen gitu. Baik, kalau Kak Haikal gimana Kak? Ya sama kayak misalkan kita lagi ingin buat skripsi atau ingin buat misalkan matkul Medpen, itu kan kita butuh arahan dari dosen. Nah, core-nya itu tetap dari diri kita masing-masing, dari tim. Tetap argumen itu memang dari kita. Cuman yang menurut aku yang untuk mengarahkan argumennya ke sini nih, argumennya ke situ, itu adalah coach. Jadi coach itu emang benar-benar main peran juga gitu. Main peran, cuman tetap perannya itu sebenarnya kalau menurut aku itu cuma sampingan lah istilahnya, karena dia cuma backupnya aja. Kita punya suatu pemikiran, kita buat argumen, nanti kita kasih kira-kira coach ini setuju atau enggak sama argumen kita, jadi dia cuma pengarah aja gitu. Berdasarkan jadi kalau kualitas tim itu tetap sama timnya juga kan Kak? Oh iya, betul. Tapi kenapa kalau aku lihat di lomba-lomba MCC, kalau coachnya ini tim ini mudah menang Kak, itu faktor apa lagi Kak?
Kak Haikal? Kalau misalkan menurutku itu bukan faktor coach-nya aja sih menurutku. Berarti dia cara seleksi timnya itu dari awal itu udah bener. Cara seleksi per orangnya gimana, individunya gimana. Nah, kalau menurutku coach itu tetap sama argumen kayak tadi. Kalau menurutku itu cuma dia ngarahin aja kayak gimana argumennya. Udah bener atau enggak gitu. Tapi dia nggak masukin pemikiran coach itu di dalam si argumen itu. Jadi emang kalau misalkan kita lihat univ-univ lain kenapa dia bisa jago banget dalam misalkan dalam berargumen di JSAP atau di lomba civis itu karena emang dari awal seleksi timnya, dari cara latihannya itu tuh mereka udah terstruktur gitu. Jadi emang bener-bener gimana ya? Jadi emang bener-bener bukan pengaruh coachnya aja, emang pengaruh dari kualitas timnya sendiri, kualitas masing-masing individu dan timnya gitu. Kalau Kak Bimo, aku selain coach nih, peran alumni buat IMCC itu gimana Kak? Juga ngaruh kah atau gimana? Alumni sendiri bisa dibilang ya ngaruh juga sih ya, soalnya alumni itu kan ibaratnya dulu pernah ikut ya, jadi alumni itu juga berperan untuk kayak sharing-sharing, misalkan udah pernah ikut ini, pernah ikut itu, akhirnya ya walaupun alumni nggak mesti dijadiin coach gitu ya, tapi alumni seenggaknya bisa membuka pengetahuan teman-teman itu yang mau ikut, misalkan mau ikut JSAP gitu, udah tahu nih, misalkan kayak ini harus ini, kayak gitu. Jadi alumni sendiri itu juga bisa dibilang juga lumayan penting juga, ya nggak penting juga sih, ya penting lah, cuman maksudnya lebih ke nambah pengalaman juga ke tim itu juga gitu. Baik, kalau Kak Bimo sendiri kan termasuk angkatan pertama ya di ILSA. Iya. Jadi itu gimana Kak? Itu udah ada alumninya kah buat IMCC atau gimana Kak kemarin? Nah, ini sebenarnya bisa dibilang seru juga ya. Jadi kenapa ILSA dibentuk itu juga karena ya teman-teman yang satu angkatan, misalnya kayak Kak Haikal, aku apa segala macam itu yang pengen seneng sama hukum internasional itu, pengen ya satu sama lain gitu, akhirnya ngebentuk ILSA itu biar ada wadah gitu yang bisa bertukar pikiran terkait awalnya hukum internasional dulu ya, tapi habis itu merambah juga ke IMCC karena bukan alumninya nggak ngajarin atau apa, bukan, tapi lebih ke kita pengen selanjutnya itu juga alumni dari misalkan dari ILSA itu bisa sharing satu sama lainnya gitu. Nah, kayak gitu. Makanya apa ya, ILSA waktu itu juga alumninya juga bisa dibilang waktu itu belum ada alumni juga sih waktu itu. Karena kan kita bisa dibilang Pak pertama juga ya gitu. Ya, jadi kalau angkatan aku kayaknya bakalan lebih mudah sih karena udah banyak alumni nih. Apalagi kan angkatan atas aku udah masuk itu quarter finals kan di JSAP. Yeah. Jadi setidaknya para alumni juga menjadi batu loncatan kan Kak. Iya. Para junior-juniornya gitu. Oke, Iya. sebenarnya aku masih mau nanya-nanya lagi sih Kak. Tapi karena waktu aku udah habis, jadi kita lanjut ke sesi berikutnya aja nih. Sesi tanya jawab dengan para peserta. Namun saya batasi dulu 3 pertanyaan, dan jika masih ada waktu, saya buka lagi 3 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat nama lalu pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Atau bisa juga bertanya secara langsung ke pembicara dengan format nama, izin bertanya secara langsung. Silakan bagi yang mau bertanya. Oh, udah ada ya nih. Kak Dela yang bertanya. Silakan Kak. Baik, terima kasih moderator. Tadi penyampaian insight-nya itu benar-benar menarik banget ya dari Kak Haikal dan Kak Bimo. Terima kasih banyak sekali lagi. Tapi aku di sini punya pertanyaan karena kebetulan tahun lalu aku juga sebagai oralis di Internation. Cuman sayangnya memang pada saat itu tim kita belum berhasil sampai menang gitu, cuman sampai quarter final aja. Dan menariknya adalah ketika aku tahu Kak Bimo dan Kak Haikal itu
masing-masing adalah top 10 best oralis di Internation. Nah, dari pengalaman aku pada saat lomba waktu itu berbicara di depan judge, dan itu juga pengalaman pertama aku. Kita sebenarnya sudah pernah udah pernah dikasih tahu gitulah istilahnya tips bahwa kalau berbicara di depan judge itu attitude itu penting. Gimana kita maintain nada kita bicara dengan mereka. Tapi ketika sudah pada saat hari H, pada saat itu aku merasa sendiri entah karena grogi dan lain sebagainya, juga dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh judge waktu itu akhirnya mempengaruhi emosi kita pada saat itu gitu. Nah, aku pengen tahu nih tips dari Kak Bimo dan Kak Haikal, mungkin juga biar bisa teman-teman yang lain yang kira-kira sudah merencanakan akan ikut IMCC dan juga akan berkompet sebagai oralis gitu. Ada nggak sih Kak tips cara berbicara yang baik gitu di depan judge, cara kita membawakan memorial kita saat pleading itu seperti apa yang baik dan proper gitu. Terima kasih, itu aja. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Dela. Saya persilakan kepada Kak Bimo terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Kak Bimo. Oke. Bagus nih pesannya Dela juga ya. Tapi menurut aku sendiri ya, maksudnya dengan grogi pas hari H atau apa itu segala macam tuh sebenarnya wajar kok. Maksudnya hampir setiap orang gitu, setiap mahasiswa yang lagi mau lomba atau apa itu pasti tiba-tiba mau lomba tuh deg-degan banget gitu. Soalnya kan bisa dibilang apalagi pengalaman pertama lah ya gitu. Pasti deg-degan banget gitu. Cuman kalau ini dari aku pribadi ya, maksudnya nggak pakai teori misalkan kayak cara ini yang baik atau apa segala macam gitu. Cuman waktu itu dari diri aku sendiri tuh ngerasa gini aja, kan udah bolak-balik latihan gitu apa segala macam. Pas udah ibaratnya udah pas pleadingnya itu pas ngomongnya ini aja ibaratnya kayak pura-pura bahwa kita nih jadi lawyer beneran gitu. Jadi seakan-akan tuh emang lagi ngebawa suatu argumen gitu. Jadi ke bawah juga itu alurnya, terus ke bawah juga suasananya kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu waktu itu. Baik, kalau dari Kak Haikal sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama ya, karena gini, kalau misalnya awal-awal aku juga sebenarnya kan ini gugup lah, karena baru pertama kali bener-bener baru pertama kali lomba, dan bukan masalah IMCC aja, itu aku bener-bener pertama kali lomba akademik seumur hidup gitu. Nah, aku sih mindsetnya hampir sama kayak Bimo sih, cuman mungkin nggak sampai ya, mindsetnya kayak ini aku bener-bener lagi istilahnya beracara di International Court of Justice gitu, bener-bener ngebela negara mindsetnya, dan bener-bener kita tuh gimana caranya harus nyelamatin negara ini gitu kan. Nah, ya dibuat mindset kayak gitu, akhirnya lama-lama juga awalnya memang tetap masih nervous, cuman lama kelamaan itu kayak istilahnya dibawa lah alurnya, itu dibawa arus lah istilahnya, dibawa arus, jadi kayak tetap nervous, cuman karena mindset kita kayak gitu, entah kenapa nervous itu jadi bisa hilang, malah jadi makin semangat lagi untuk pleading di depan para judge gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih jawabannya Kak Haikal, Kak Bimo. Berikutnya ada yang mau nanya lagi nih, Kak Mei. Silakan Kak Mei ingin bertanya. Ya, sebelumnya selamat malam Kak Bimo dan Kak Haikal. Izin bertanya, menurut sepengetahuan saya ini kan untuk memulai IMCC itu bagusnya dimulai dari maba gitu ya, sehingga tuh kita bisa lebih mendalami IMCC itu apa, dan sebagai persiapan juga untuk menuju IMCC yang lebih baik lah istilahnya gitu. Nah, aku mau nanya nih untuk Kak Bimo dan Kak Haikal sendiri, gimana sih dulu tuh memberanikan diri dari awal ikut muting, karena kan IMCC dan muting ini suatu hal yang out of the box ya, terutama untuk adik-adik maba juga, dan banyak yang ragu untuk mengikuti IMCC. Itu terus yang kedua,
tadi sempat menyinggung tentang IMCC dan NMCC gitu. Nah, apa sih yang membuat Kak Bimo dan Kak Haikal tuh lebih memilih IMCC gitu? Karena kan NMCC itu kita lebih lebih familiar lah dan lebih mudah juga kita untuk melakukannya. Tapi apa sih yang membuat Kak Haikal dan Kak Bimo itu memilih NMCC gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Mei. Saya persilakan kepada Kak Haikal untuk menjawab. Tadi untuk pertanyaan pertama ini ya, kalau misalkan IMCC itu lebih baik diikuti oleh maba pas lagi maba. Apa tadi yang Maksudnya di awal, maksudnya lebih baik kalau diikutin awal waktu jadi maba gitu Kak. Maksudnya nggak kan ada prosesnya gitu, sehingga prosesnya lebih baik gitu untuk kedepannya. Maksudnya itu. Oke. Sebenarnya bisa berpikiran kayak gitu, tapi kalau aku sih sebenarnya lebih baik kita benar-benar belajar dulu nih hukum internasional gimana gitu. Karena mau nggak mau gimana ya, hukum internasional itu merupakan benar-benar dasar kita untuk berlomba di situ. Kalau misalkan kita nggak punya atau nihil hukum tersebut dalam berlomba itu, nantinya jadinya kita bisa-bisa kosong, jadi pusing sendiri gimana. Jadi kalau menurut saran aku sih ya, untuk lomba IMCC itu lebih baik kita belajar dasarnya dulu lah. Pas lagi semester 1 itu belajar hukum internasional itu kayak gimana basicnya. Baru kalau misalkan basicnya sudah dapat, istilahnya kita udah dapat bekalnya, baru tuh kita bisa join IMCC. Kalau menurut aku seperti itu. Terus yang kedua, kenapa aku bisa lebih interest IMCC dibanding NMCC? Gini ya, IMCC sama NMCC itu kan sama-sama susah, sama-sama dia punya porsinya masing-masing lah. NMCC itu susahnya nanti pas lagi dibuat pemberkasan, sama nanti harus latihan actingnya kayak gimana, setiap orang punya peran kan. Kalau IMCC juga pas di pemberkasan sama nanti pas lagi di di pengadilan itu kita acting secara real lawan dengan univ lain gitu. Tapi aku tuh lebih interest ke IMCC karena waktu itu sebenarnya sudah mendengar benefit-nya terlebih dahulu. Jadi waktu itu ada salah satu temanku dari UI. Kebetulan di UI itu kan anak-anak kampusnya itu mereka sudah didoktrin lah ya untuk masuk corporate law firm gitu. Nah, syarat-syarat masuk corporate law firm itu waktu itu salah satunya adalah wah ini kalau misalkan lu masuk JSAP atau lu masuk CIPIS itu lu bakal ditarik sama law firm gitu, corporate law firm. Nah, karena itu tadi kan, karena interest aku dari awal emang ke corporate law firm, akhirnya aku memberanikan diri untuk lomba IMCC gitu. Jadi aku emang interest-nya itu awalnya karena faktor yaitu benefit setelah IMCC-nya itu aku gitu. Ya, itu aja sih aku. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Haikal. Kak Bimo, silakan. Ya, aku juga setuju sih sama Kak Haikal ya, maksudnya harus ada persiapannya dulu lah, seenggaknya pengetahuan dasarnya gitu terkait MCC atau bahkan hukum internasional lah. Tapi sebenarnya nggak melulu, ya emang lebih baik lah dimulai dari awal, dari pas maba gitu. Tapi kan ibaratnya nggak semua maba itu juga tahu lah terkait MCC gitu. Jadi mungkin untuk siapa aja gitu bisa dibilang ya baik juga lah dapet. Yang penting tuh beraninya dulu. Nah, misalkan mau beraninya itu adalah dengan yang mungkin klise banget ya, dengan dicoba gitu. Tapi sebenarnya salah satu akhirnya berani itu ya karena penasaran juga gitu kan, penasaran mau ikut IMCC-nya itu kayak gimana, terus alur sidangnya itu gimana, prosedurnya apa segala macam gitu. Terus juga mungkin juga ya waktu itu juga karena ada teman juga gitu kayak gitu. Nah, terus juga yang lain-lain sebenarnya bisa dibilang waktu dulu bahasa Inggris aku juga nggak seberapa bagus, tapi ya akhirnya seiring berjalannya waktu ya dari persiapannya juga gitu, akhirnya ya bisa membangun PD-nya juga gitu. Jadi mungkin buat yang ibaratnya mau coba ya mungkin coba aja dulu aja gitu, walaupun ya klise juga ya bahasanya, coba dulu gitu. Terus yang kedua yang kedua itu terkait kenapa memilihnya ke MCC. Nggak se
dalam ke Haikal gitu, bahwa corporate law firm itu bakal nyari dari yang pernah ikut IMCC. Kalau dulu aku karena alasannya cuman karena ya seneng dan pengen belajar aja hukum internasional dulu. Terus akhirnya tertariknya ke bawah terus gitu. Dan juga mungkin waktu itu juga gara-gara dari teman-teman juga gitu ya, yang akhirnya kayak wah seru juga nih gitu ikut IMCC gitu. Cuman yang paling sederhananya sih dari itu aja sih waktu dulu, karena pengen belajar hukum internasionalnya aja gitu. Soalnya kan kalau ibaratnya hukum yang di Indonesianya itu kan udah pasti kita pelajari juga atau di kurikulum di kuliah segala macam gitu yang sehari-hari kita pelajari gitu. Walaupun memang secara praktiknya itu di NMCC udah pasti lebih jago lah gitu. Tapi waktu itu cuman karena pengen belajar lah terkait di hukum internasional kayak gitu. Baik, terima kasih jawabannya Kak Bimo, Kak Haikal. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Dari Putih Mawar. Silahkan Putih Mawar. Ya, selamat malam Kak Haikal sama Kak Bimo sebelumnya. Aku pengen nanya nih Kak, kayak caranya mengasah research skill untuk memorial kita sendiri di IMCC itu gimana sih Kak? Soalnya kayak dari tadi kan yang dibahas selalu public speaking dan juga keberanian kita untuk kayak majuin diri ke IMCC ini. Tapi aku kayak penasaran gitu gimana buat memorial yang bagus dan juga mengasah research skill kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Kak Haikal terlebih dahulu. Silakan Kak. Nah, ini kalau misalkan untuk pertanyaan research nih, aku sebenarnya kan tadi aku udah bilang, aku kalau untuk research sebenarnya agak lemah. Cuman kalau misalkan dari experience yang lalu, ya itu tadi, kita tuh harus benar-benar sama paham dulu sama kasusnya dulu kayak gimana, problemnya dulu kayak gimana. Kayak misalkan setiap paragraf itu benar-benar kita pahamin dulu. Terus kira-kira di paragraf itu ada masalah nggak di situ? Nah, dari masalah itu baru kita benar-benar, misalkan ada yang kita bingungin, ya kita langsung research aja di Google gitu. Atau misalkan di buku-buku, atau bisa tanya ke dosen gitu. Nah, ya itu aja sih kalau misalkan dari aku ya, karena aku juga kalau research juga sebenarnya kurang ini apa namanya, kurang jago lah ketimbang teman-teman yang lain waktu itu. Tuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau Kak Bimo gimana Kak? Ya kalau dari aku mungkin untuk mengasah research-nya atau segala macamnya itu mungkin lebih ke ya itu bener yang Kak Haikal bilang, maksudnya understanding ke kasusnya itu lebih dalam lagi gitu. Nah, dengan kita understanding lebih banyak dan diskusi sama teman-teman lebih banyak juga, akhirnya ada wawasan baru gitu ya. Misalkan contoh, aku sama Kak Haikal ini satu tim ya. Nah, aku tuh bacanya cuman yang bagian ini aja gitu. Nggak taunya Kak Haikal nih yang baca juga sama, tapi punya sudut pandang yang lain. Nah, itu mungkin bisa dari situ tuh bisa di-combine gitu. Nah, terus pas lagi nyusun argumennya nih, aku ingat juga ada namanya metodenya tuh IRAC gitu ya. Issues, rule, terus hanya tuh aku lupa sama conclusion. Nah, dengan metode yang kayak gitu tuh bisa jadi membuat si argumennya itu lebih clear gitu. Jadi ngebawanya bisa lebih baik gitu. Jadi yang baca memonya itu misalkan dari siapa penilai memonya itu bisa ternyata ngebawanya tuh ke sini segala macam gitu. Terus nanti dan setelahnya itu sendiri sebenarnya juga bisa nanti ngebawa ke teammate juga dari teman-teman yang lain. Jadi kayak apalagi misalkan kan kita nggak melulu dalam satu tim itu pasti paham banget gitu lah ya. Nah, nanti teman-teman yang misalnya yang dia walaupun dia udah berusaha untuk pahamin, tapi kan kadang ada yang masih kayak itu sudah maksudnya apa sih gitu. Nah, dengan kita yang selalu coba ibaratnya nulis gitu, terus nyoba dari googling dan explore macam-macam itu dari misalnya dari dasar hukumnya dari konvensi atau misalkan dari aturan-aturan atau misalnya dari putusan-putusan, kan makin banyak bacanya juga makin banyak pahamnya gitu. Nah dari situ setelah ditulis akhirnya teman yang lain itu juga bisa dapetin ternyata ini ada yang baru nih gitu, dan akhirnya dia juga bisa kebawa pahamnya juga, jadi satu timnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih jawabannya Kak Bimo, Kak Haikal.
Para peserta boleh ditanyain lagi nih, karena udah 3 pertanyaan dan masih ada banyak waktu juga, jadi saya buka kembali 3 pertanyaan. Jadi silakan teman-teman, apalagi yang masih Nanya dong. maba nih. Halo? Bagi Halo yang ingin Budi, bertanya aku mau boleh tanya ya. Oke. Oke, selamat malam Kak Bimo, Kak Haikal. Namaku Cinta. Sebenarnya ini bukan 100% pertanyaan ya, kayak mau sharing juga terkait ini IMCC. Kita kan sekarang juga lagi in the pandemic situation kan, jadi seperti yang tadi udah sempat dibahas juga di awal bahwa semua serba terbatas, dan gimana caranya kita sebagai mahasiswa hukum itu bisa tadi seperti yang Kak Haikal juga dan Kak Bimo bilang, kita mesti merubah mindset bahwa pentingnya IMCC ini bukan cuman sebatas kita harus kita bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, Kak, coba dong kasih encouragement ke teman-teman di sini juga supaya lebih terbuka lagi masalah meeting yang kayak online begini, yang situasinya bisa dibilang sulit. Tapi kalau misalkan aku pribadi, karena sekalian sharing ya, karena kalau menurut aku pribadi dengan kita situasi pandemi ini sebenarnya lebih memudahkan kita juga dalam segi finansial juga, kita nggak harus travel ke sana kemari kayak gitu. Terus misalkan lomba yang adanya di luar negeri, kita bisa dengan duduk aja di rumah, kita bisa ikutin hal-hal yang semacam ini juga bisa menjadi sebenarnya privilege buat kita kan sebenarnya. Terus sama ini Kak mau coba dong encourage juga, karena kan teman-teman ILSA juga nih, nggak semuanya yang dari batch 4 itu merupakan mahasiswa 2020. Ada juga teman-teman kita yang 2019, bahkan 2018. Menurut pribadi Kak Bimo dan Kak Haikal, sebenarnya kalau misalkan kita masih pengen nih ikut IMCC, ada nggak sih kata terlambat? Kayak gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Cinta. Saya persilahkan kepada Kak Bimo terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Kak. Oke. Mungkin kalau encouragement-nya itu lebih ke arah gini. Bener sih tadi yang Cinta bilang ya, maksudnya ini kan suatu privilege ya. Akhirnya dari privilege itu sebenarnya mungkin untuk teman-teman yang tadi yang mikir nggak seru nggak jalan-jalan, sebenarnya setiap peristiwa itu ada plus minusnya gitu. Nah di pandemic situation ini salah satu bentuk positifnya itu, plusnya itu adalah ya kita nggak perlu keluar negeri, keluar biaya, atau misalkan harus ya mungkin kalau capek masih lah ya kan research-nya dari laptop gitu, tapi semua itu nggak perlu harus kita berjalan jauh gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk itunya bisa nambah experience gitu, bisa ceritalah misalkan ke teman-teman yang nanti gitu, ke adik-adiknya bilang, iya dulu aku waktu masih IMCC ini waktu persiapannya online kan, kalau sekarang mungkin udah udah offline, nah sekarang kan online, waktu dulu online gitu. Nah terus kalau misalkan kata terlambat ya, menurut aku pribadi nggak ada sih, soalnya waktu dulu yang pas aku terakhir ikut Primut Vis itu bareng ke Haikal itu ada salah satu temanku juga yang dia seangkatan juga gitu, tapi dia pertama kali gitu, dan pas dia pertama kali nyoba itu juga nggak bisa dibilang bahwa dia tuh lebih jelek daripada kita gitu ibaratnya ya. Enggak juga, karena sebenarnya adalah kalau misalkan udah ada emang pengen ikut gitu, ya pasti dari teammate-nya itu bakal ngebantuin kita bareng-bareng gitu, dan ngebantuin yang pertama kali ikut itu untuk belajar gitu. Jadi akhirnya menurut aku mungkin dari suka dukanya yang tadi itu, dengan ketemu tiap hari apa segala macam, ya akhirnya bisa bonding juga, dan sekaligus juga untuk teman-teman walaupun dia terlambat gitu untuk latihan itu bisa juga dibantuin gitu. Kalau dari aku sih gitu. Baik, kalau Kak Haikal silakan Kak. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku yang tadi itu ya masalah pandemi atau enggak untuk IMCC, ya menurutku ya itu tadi kan, kalau misalkan bedanya kan kalau misalnya di pandemi sama enggak kan sebenarnya
cuman yang satu nggak ngeluarin duit, yang satu istilahnya nggak jalan-jalan gitu. Nah kalau menurutku, aku tujuannya kan tetap sama, tetap ingin lomba, ingin dapat sertifikat, ingin dapat pengakuan lah dari orang-orang kalau misalkan kamu tuh udah pernah lomba gitu. Karena menurutku ya percuma juga kalau misalkan seandainya kamu yang tadi yang aku ngomong ya, kalau misalkan kamu ikut lomba nih, terus seandainya kita masa-masa offline nih, terus tujuan kamu cuma nih istilah jalan-jalan doang lah, tinggal istilahnya paspor, terus habis itu ngurus visa, kelar, gak usah ikut lomba gitu. Nah kalau menurut aku, ya itu balik lagi ke mindset dimana kalau misalkan kamu itu tujuannya untuk lomba, bukan untuk jalan-jalan gitu. Nah terus kalau misalkan untuk tadi yang terlambat, ya itu tadi ya, itu salah satu teman kita itu apa namanya, salah satu teman angkatan kita itu dia bener-bener apa namanya, secara umur ya sebenarnya lebih tua dibanding kita. Terus juga dia mau belajar dan menurut aku hebatnya dia adalah secara pembuatan argumen, walaupun dia baru pertama kali ya, dia itu mindsetnya bisa lebih maju ketimbang orang-orang di sekitar kita, di timnya itu gitu. Jadi emang awalnya itu sebenarnya ininya aja sih, kemauan sih, rasa kemauan untuk ikut lomba itu gitu. Mau angkatan 2018, 2019, 2020 kalau misalkan atau yang 2018 kan ini kan jatuhnya udah mau skripsi nih dikit lagi 2018. Nah, kalau menurutku sih belum terlambat lah untuk dapat apa namanya? Untuk dapat pengalaman lomba itu. Karena kalau misalnya di lomba juga nggak ada ketentuan angkatan berapa kan. Selama tidak ada ketentuan dan kamu masih sebagai apa dianggap mahasiswa Fakultas Hukum ya dibolehkan saja untuk coba-coba lomba gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih jawabannya. Kalau Kak Cinta udah terjawab pertanyaannya. Oke, makasih Kak Bimo dan Kak Haikal. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rizky. Silahkan Kak Rizky. Bertanya kepada kedua speaker sih sebenarnya mungkin Suaranya. Pertanyaan yang melanjutkan dari pertanyaan dari kita tadi. Mohon maaf Kak, suaranya kekecilan. Kekecilan ya, sorry. Kedengeran nggak? Belum Kedengeran ya? Halo, udah kedengeran? Sedikit Kak. Sedikit ya. Tapi jelas kan? Ya. Oke. Ya jelas. Dela menjelaskan kalau misalkan kita lagi lomba MCC itu ada beberapa situasi di mana emosi kita terbawa oleh pertanyaan dari judge atau reaksi dari kompetitor kita. Nah, juga sedikit sharing aja sih waktu lomba internation waktu itu sempat saya sama kamu Klisa itu lawan salah satu researcher dari JSA dan itu membuat mental saya sebagai pemula pada saat itu benar-benar ya gimana ya down lah kayak gimana saat saya sedang panik-paniknya tapi kompetitor saya tuh itu santai-santai aja bahkan mungkin dibilang mungkin terlalu santai lah gitu kan mungkin karena balik lagi lawannya seorang pemula. Nah berlanjut dari tadi itu ada waktu itu sempat situasi di mana pemilihan bahasa yang saya gunakan adalah bahasa sehari-hari, sedangkan untuk IMCC sendiri itu kan mostly ya emang sih menggunakan legal English. Kira-kira penting nggak sih buat kita khususnya yang mau ikut IMCC ataupun mengejar dunia corporate law firm atau in-house lawyer itu memiliki skill di bidang legal English. Mungkin dari kedua speaker bisa menjelaskan dan mengencourage teman-teman maba ataupun 2018 ataupun 2019 yang ingin mengejar
prestasi di bidang IMCC kah atau nanti di bidang corporate law atau in-house lawyer. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Kak Kiki. Saya persilakan kepada Kak Bimo terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Kak Bimo. Iya, ini sebenarnya Kak Kiki ini juga teman seangkatan juga nih ya, sama aku juga, sama Kak Hekal juga nih. Ya, ini juga tambahan sharing aja ya. Sebenarnya untuk legal English ini sebenarnya penting banget gitu untuk kita, tapi sebenarnya nggak melulu nanti apa ya namanya, kayak ya itu learning by doing lah gitu. Jadi pas kita sebenarnya banyak misalnya kita baca putusan atau apa itu ada kata-kata baru kan. Nah, di situ tuh akhirnya kita bisa riset segala macam, nanti pas lagi argumen itu nanti teman-teman juga bisa lah itu nanti dibawa juga kata-kata yang legal English. Soalnya bener-bener pas misalkan baca di putusan atau kasus atau apa itu banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya itu tuh nggak sehari-hari gitu. Jadi mungkin kalau legal English itu ya bisa dibilang ya penting juga gitu untuk kita. Cuman juga nggak perlu takut misalkan kayak aduh nggak ngerti atau apa, itu bisa lah nanti pas lagi sambil baca-baca dan sambil latihan reading itu pasti bakal ke explore lebih lanjut lah kayak gitunya. Seperti itu kalau dari aku. Baik, kalau dari Kak Haikal gimana Kak? Ya karena gini ya, waktu pas lagi awal-awal aku ikut lomba IMCC, sebenarnya banyak juga dari kita yang bahkan bukan legal English doang, English sehari-hari pun ada yang nggak bisa gitu. Tapi karena itu tadi kayak yang Kak Bimo bilang, karena learning by doing, karena kita kebiasaan riset, baca putusan, akhirnya lama-lama kebiasaan gitu. Kebiasaan untuk karena kebiasaan membaca itu, jadi kita dapat ilmu legal English tersebut. Dan bukan dari situ juga sih, yang tadi aku bilang kan ya, ada beberapa orang yang secara oralis itu tidak bisa, tapi dia lebih ditekanin di riset. Nah, yang oralis yang bisa ini, kita saling melatih, kita ngelatih orang tersebut yang bahasa Inggrisnya mohon maaf kurang, untuk ya istilahnya waktu itu tuh caranya kita pakai bahasa Inggris sehari-hari gitu, hampir tiap hari pas lagi latihan gitu. Waktu itu ya caranya begitu. Jadi nggak perlu takut sih, bener yang kata Kak Bimo bilang, itu adalah learning by doing emang. Kalau misalkan masalah legal English itu. Ya, aja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Haikal, Kak Bimo. Gimana Kak Kiki? Sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Sama. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan, yang batch 4 baru ada satu aja tadi nih yang nanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Aku tungguin nih selama 30 detik gak ada yang nanya, aku tutup deh. Oke, baik, ada nih. Dari Kak Dev ingin bertanya gimana kita bisa handle pressure dari judges terutama pada saat outbench. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Dev. Silahkan kepada Kak Bimo untuk menjawab. Kalau misalkan ini pertanyaan juga lumayan bagus nih. Nge-handle pressure-nya gimana ya? Mungkin lebih ke mungkin pasti kalau misalkan dari pressure itu pasti bikin grogi ya lah ya. Nah, itu balik lagi sebenarnya kayak gimana kita memanage diri kita lah untuk bisa tetap untuk tetap stick sama argumen yang udah kita bawa dan udah kita research kemarin-kemarin gitu. Jadi mungkin itu aja, terus tambahin juga kayak udahlah pede aja lah, toh juga yang udah kita riset kemarin udah sampai sini aja gitu kan. Ini bukan ibaratnya bukan berarti nanti ada dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu ya udahlah gitu. Kalau dari aku sih gitu. Baik, kalau dari Kak Haikal gimana Kak? Nah ini dia nih, sebenarnya kalau misalkan dari aku ya,
Ini sebenarnya juga agak bingung pertanyaannya, karena emang sebenarnya balik ke pribadi masing-masing juga gitu. Karena menurutku ada beberapa orang yang misalkan kayak aku tuh sebenarnya gugupnya itu untuk bener-bener gugup itu bener-bener bukan pas lomba sebenarnya, hari sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk masalah hot bench-nya itu nanti karena udah gugup duluan, akhirnya gugup itu bakal hilang gitu. Kalau waktu itu aku seperti itu ya, tapi mungkin kalau menurutku itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi gimana caranya nanti pas lagi latihan, kalian tuh harus tahu cara manage untuk nggak gugup lagi gitu. Karena menurutku pribadi orang itu bakal beda-beda untuk menghandle pas lagi bagian hot bench ini, untuk gimana caranya nggak gugup gitu. Kalau aku gitu jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Bimo, Kak Hekal. Gimana Kak Dep? Udah jawab belum? Baik, terima kasih. Teman-teman, karena udah 3 pertanyaan tambah 3 pertanyaan tadi, jadi waktu kita juga udah habis, jadi kita nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang lagi nantinya. Jadi bagi yang masih mau nanya-nanya ke Kak Bimo sama Kak Haikal, berikut kami tampilin di share screen. Jadi silahkan menghubungi mereka secara personal ke kontak yang tertera di layar kita. Mereka akan menjawab seputar IMCC, seputar topik yang kita bahas tadi. Jadi silahkan bagi yang mau SS dulu atau gimana. Aku persilahin 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, rangkaian acara kita berikutnya langsung saja ke penyerahan sertifikat kepada pembicara. Saya persilakan Kak Dela selaku Project Officer untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Bimo. Kepada Kak Dela, saya persilakan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kak Bimo atas kehadirannya di acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas semua insights yang bisa mengencourage kita semua di sini untuk tetap semangat mengikuti, mendevelop diri kita untuk mencoba hal-hal baru, terutama di bidang MCC ini. Semoga kedepannya Kak Bimo bisa kita undang lagi ke acara-acara kita selanjutnya, karena akan kita punya banyak rangkaian acara, terutama dalam membedah IMCC ini. Terutama nanti kita akan secara lebih spesifik gitu, IMCC apa, kita bikin exposure-nya tersendiri supaya lebih jelas untuk para calon-calon delegate. Kita berharap khususnya untuk ILSA Chapter UB dan mahasiswa Fakultas Hukum UB terutama, supaya kita bisa memberikan kontribusi untuk diri kita, juga untuk kampus dan untuk ILSA. Terima kasih sekali lagi Kak Bimo untuk kehadirannya. Sekian, selamat malam. Iya, aku juga mau bilang makasih ke semua teman-teman panitia dan juga ILSA juga, teman-teman ILSA ini sendiri yang udah ngikutin rangkaian acara ini. Aku berharap juga dengan adanya MCC Exposure yang udah aku dan teman-teman sharing ini, dan Kak Haikal juga sharing ini, bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk bisa ikut IMCC ke depannya gitu. Karena nggak perlu worry, nggak perlu takut terkait IMCC, yang penting dicoba aja. Karena ya dengan kita udah nyoba terus bisa masuk ke dalamnya, itu udah bisa dibilang suatu kesempatan yang berharga juga gitu untuk kita. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Cinta selaku Presiden ILSA Chapter UB untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Haikal. Kepada Kak Cinta, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Haikal. Terima kasih juga untuk Kak Bimo atas waktunya, atas kesediaannya untuk hadir, untuk menjadi pembicara, dan pastinya semoga sharing-sharing hari ini itu bisa menginspirasi kita semua untuk lebih aktif
sebagai mahasiswa hukum pastinya, karena IMCC ini kan juga menjadi salah satu privilege kita sebagai mahasiswa hukum pastinya, karena ya memang IMCC ini ya hanya bisa diikuti oleh kita sebagai mahasiswa hukum. Semoga kita juga mendoakan Kak Haikal dan Kak Bimo sukses terus ke depannya dalam perjalanannya setelah nanti lulus dari UB juga, lulus menjadi mahasiswa hukum, menjadi sarjana hukum, nanti di karirnya pasti segala macam. Semoga apa yang sudah ditanamkan ke kita maupun menjadi experience Kak Bimo maupun Kak Haikal sendiri selama berproses di IMCC waktu kemarin-kemarin, tahun-tahun lalu, itu juga beneficial untuk nanti karirnya Kak Haikal dan Kak Bimo selanjutnya. Dan pastinya nanti ketika udah sukses, bisa kita datangkan lagi, bisa sharing-sharing lagi ke angkatan-angkatan yang bawah, supaya nantinya di batch-batch berikutnya Ilsa pastinya tetap kenal dan tetap bisa, oh ini loh Kak Haikal, oh ini loh Kak Bimo yang menjadi salah satu atau salah dua juga yang orang-orang yang berjasa nih bagi Ilsa dulu, juga menjadi saksi gimana Ilsa nih berdiri. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Haikal atas sharing-sharingnya yang pastinya juga bakal menginspirasi kita. Ya, kalau dari aku sendiri, terima kasih dari Ilsa untuk mengundang aku sebagai pembicara IMCC Exposure 2021 ini. Semoga kedepannya untuk Ilsa, untuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam hal lomba IMCC kedepannya makin sukses, kita sering lolos ke global rounds, kita semoga para hadirin sekalian kalau misalkan yang belum masuk IMCC juga tertarik karena benefitnya sangat banyak, dan sukses selalu ya untuk Ilsa. Ya. Baik, terima kasih Kak Haikal, Kak Bimo. Ya, perhatian kepada partisipan untuk cek chat room-nya karena ada link G-Form untuk presensi, juga sekalian feedback untuk panitia. Batas waktunya itu sampai pukul 21.00 ya. Baik, selanjutnya ada sesi dokumentasi kepada panitia. Saya